Saya lagi selamat siang teman-teman. Hari ini Vicon kita akan direkam dan akan sebagai dokumentasi untuk nanti akan ditaruh di podcast supaya nanti kalau misalnya ada yang takutnya ke WC atau mampir kemana dulu sebentar, takutnya Anda kelupaan ya, terus kemudian lagi dibahas apa gitu, jadi ada Anda masih punya dokumentasi ya. Selamat siang untuk semuanya, salam kangen, salam warga 62. Hari ini terima kasih yang yang di list saya kalau di Excel itu jumlahnya yang harusnya hadir 54 orang ya. Tapi kebetulan yang hadir partisipan di sini baru 36 ya. 36 orang. Baik, saya lihat dulu. Terima kasih udah menuliskan posisi kita saat ini ya. Nanti kita punya target. Nanti kita sampai jam, di sini saya tulis sampai jam 3. Tapi moga-moga kita setengah 3 udah selesai ya gitu ya. Baik. Saya sapa dulu nih teman kita Filbert, Gerald. Oh iya, ada yang tahu posisinya ketua komti kita nggak nih? Ada nggak? Komti mana nih komti? Halo? Sebentar, aku lihat dulu. Iya, Gilbert mana ya? Di WA-nya tahu-tahu nggak pernah muncul. Iya, Gilbert juga nggak masuk-masuk. Kemana ya? Susah. Oke deh, kali ini gue minta tolong dulu ya. Minta tolong. Oke, gue sapa dulu, gue lihat dulu ya. Endarto. Endarto. Mana dia? Soalnya Gilbert kok nggak nongol, disapa lewat WA nggak jawab. Ya. Oke, kita lihat dulu nih. Saya mau absen dulu, mau nyapa dulu untuk Filbert di Jayapura. Waduh, pakai wifi di rumah. Gabriel Jakarta Barat, panas pakai wifi di rumah. Gabriel Angela. Jadi ini sekalian saya absen ya. Di sini saya langsung pakai wifi-nya ini pakai podcastnya ini. Terus Raka di Depok panas dingin wifi di rumah. Jason Bekasi Selatan panas wifi di rumah. Dani Tarakan adem pakai wifi. Darwin Jakarta panas ya. Terus Darwin Septian ya dipakai wifi. Muhammad Hussein Yusuf pakai wifi juga nih ya. Terus Nicholas Adeodatus Jakarta Barat wifi, apa kabar Jakarta Barat, wifi di rumah, amin. uh, Dias Ramadan pakai tethering HP ya, nggak apa-apa asal kalau kuotanya nggak kuat jangan dipaksain ya, layarnya dimatiin dulu. Kenzi Castello Tiopan ya, Jambi panas pakai wifi di rumah. Felix Wison Anggara, eh, tidak panas tidak dingin pakai wifi di rumah, amin, pakai wifi nih. Edward pakai di Medan pakai wifi, amin, pakai wifi. William Wijaya pakai kuota nih ya, di Pekanbaru pakai kuota, dihemat-hemat ya. Ya jadi dengerin suaranya aja atau enggak, semuanya mic-nya dimatiin. Untuk semuanya sangat ngebantu banget kalau semua nih TV-nya layarnya ini dimatiin semua, itu ngebantu banget yang pakai kuota ini. Bertrand Nicolaus ya pakai wifi. Juan Javier lagi di tiup air conditioner pakai wifi di rumah. Terus Ciavin Nuridin pakai wifi. Terus Christopher Kevin Sunjaya pakai wifi juga, amin deh pakai wifi. Aditya
Miracles. Pakai kuota di rumah, hemat-hemat ya. Matiin dulu semua mic-nya ya biar hemat. Terus kemudian Vincentius Arianto pakai wifi. Brian Ferdinand di Bali loh, waduh, nyaman nggak dingin, pakai AC di kamar, pakai wifi, sehat-sehat, eh, semoga kondisinya baik-baik. Nanti saya mau sapa Brian nih, Brian Ferdinand, pengen tahu kondisi di Bali gimana ya, sharing sedikit lah ya. Antonio Michael Kurniawan Jakarta Barat wifi ya. Terus Naufal Muhammad Firdaus ya, di Jawa Tengah panas mati lampu, wifi atau apa nih, pakai wifi apa nih Naufal Muhammad Firdaus. Oke, Christopher Bondowoso panas wifi lemot. Wah, Christopher Vendika, maaf tadi koneksi terputus. Naufal Firdaus panas mati lampu. Iya, pakai apa nih, pakai pakai wifi mana sih, pakai internet ya, internet apa pakai kuota atau wifi nih ya. Ya, terus kemudian kita absen, kita lihat di bawah. Bintang. Posisi Bintang di mana nih? Bintang Januariski. Siang Pak, Bintang pakai wifi, tapi di mana nih posisi? Stefano Andrew Irawan. Stefano Andrew Irawan, Tegal panas, wifi Pak. Oke, mantap. Ya, terus kemudian Eikmart Louis Johannes Pinotoan Manado panas, pakai wifi nggak apa mah? Dia OTW Pak, Gilbert OTW. Emang lagi mana Gilbert? Oke. Terus kemudian Ferdian Krisnanda Jawa Bali panas wifi, mantap. Denny Liven Bekasi panas, pakai kuota, dihemat-hemat kuotanya. Sulfikar Rafif Bekasi panas wifi rumah. Yang Fauzi Jakarta Timur panas, wifi stabil, mantap nih pakai wifi, amin amin amin. Oke, Hendarto terus pakai Tangerang panas pakai wifi. Terus kemudian Renaldi Timothy Jason Jakarta Utara panas wifi mati nyambung, waduh ya. Terus Rehan Julian Leo Cibubur panas wifi, maaf Pak tadi terputus. Gilbert Kigan ya, Jakarta Utara agak panas wifi rumah, kemana aja lu Gilbert? Yo elah, suaranya mana coba sini Gilbert. Bentar. Nah, baru nyampe. Di WA WA nggak pernah bales lu ya. Sibuk di rumah ini. Hah? Oh iya juga ya. Sorry, sibuk di rumah ini, sibuk di rumah. Alah, bantu. sibuk di rumah WA aja nggak dibuka, kacau lu. Jarang buka WA sih jujur. Iya, kasih dong, kan aku kasih info buat teman-teman. Gitu. Ada kasih kok waktu itu. Oh ya udah. Jangan sampai lupa, kan aku sering kasih info di situ. Soalnya kan kamu ini. Untungnya aku juga ada teman-teman yang lain juga, tapi it's okay. Baik, thank you Gilbert. Oke. Akhirnya gua pikir lo lagi apa, udah nggak ngelanjutin lagi di binus atau apa kan. Gue panik nih kan ya, nggak ada suaranya. Iya. Iya. Terus Aduh, sorry. iya, Michael Jonathan William Rongdi Jakarta Pusat pakai AC, pakai wifi. Raymond Edward Jakarta Barat pakai wifi. Terus kemudian saya pakai wifi. Oke. Kuota Pak, Noval Muhammad dihemat-hemat ya pakai kuota. Bintang terus kemudian Gilbert. Nah, Gilbert nih aku minta tolong nih. Karena kamu komdinya, tolong standby, aku pilihin kamu jadi buat standby aja. Nanti kalau misalnya aku tiba-tiba masuk, tolong dimasukin. Kalau tiba-tiba keluar ya, mana sih namamu di sini, Gilbert. Nah, aku jadiin kamu co-host, oke? Oke, Pak, oke. Oke, buat standby aja. Dan hari ini tadi mungkin Gilbert kurang apa belum dengar.
Teman-teman, terima kasih. Nah, total partisipannya sebenarnya totalnya kan aslinya mahasiswa kita 50, tapi yang hadir 38. Dan don't worry, hari ini semua rekaman semua hasil perbincangan bukan dalam bentuk video, tapi saya taruh dalam bentuk podcast. Jadi semuanya bisa dengar ulang gitu. Kalau takutnya kan kalau aku rekamin dalam bentuk video, ntar keberatan buat nonton YouTube-nya juga keberatan, mendingan podcast yang bener-bener ringan banget deh, suara aja kan, apa, buat biar tahu aja ya. uh, Sini ada kelakuan Komti nih pada dia ya. Terus oke. Baik teman-teman, terima kasih walaupun belum semuanya hadir, tetap standby. Terima kasih untuk kehadirannya saat ini. Salam kangen buat semua setelah sekian lama udah nggak jumpa ya. Dan sebelum mulai, sebelum saya share, saya pakai ini. Jadi hari ini kita akan bahas. Nah, semoga sebentar ya. Saya tutup dulu. Saya posting, saya takut khawatir belum di-share. Saya posting ulang bahan yang hari ini, tolong di-chat. Di chat itu Anda lihat, teman-teman lihat. Pertama ada contoh laporan akhir yang buat kita pakai, saya udah sending nih, silakan di-download. Kedua, saya kasih bahan presentasi hari ini, takutnya ada teman-teman yang belum dapat. Ketiga, saya kasih hari ini kisi-kisi buat nanti persiapan buat ujian, karena di dalamnya itu rata-rata dipakai. Nah, tunggu ya, sabar, nanti begitu dia muncul di chat Anda bisa download. Semoga pakai, artinya yang teman-teman yang pakai wifi, moga-moga memang pakai HP, pakai komputer ya, pakai komputer jadi bisa download. Jadi mohon bersabar, moga-moga bisa di download ya ininya. Oke, hari ini gambarnya begini ya. Ini ada koneksinya, saya pakai First Media dan agak unstable ya, karena mungkin banyak yang pakai juga internetnya ya. Jadi mohon maaf jika nanti terputus-putus. Jangan sungkan untuk info ke saya ya. Oke, hari ini saya persiapan dulu. Teman-teman, dampak COVID ini menyebabkan kita situasinya saat ini jadi new normal life. Jadi banyak hal yang akhirnya kita berubah ya. Semuanya berubah. Ya, kegiatan kita jadi berubah. Oke. Yang biasanya kita harusnya ketemu ya, memang kadarnya kita sebenarnya harusnya ketemu di kampus, tapi nggak memungkinkan gitu ya. Jadi agak sedikit susah ya gitu. Oke, sebelum ngecek dulu nih ya. Sebelum ngecek dulu, saya minta 1 menit untuk Anda menyalakan semua layar monitor Anda. Layarnya tolong dinyalain, videonya tolong dinyalain. Jadi saya biar yakin bahwa melihat Anda bukan robot nih ya. Gitu. Mantap. Sip, saya yakin. Saya pengen lihat wajah Anda bagaimana. Wah, udah makin ada yang kumisan. Ada yang pipinya gemuk banget nih. Uset, ada yang gendut banget tuh. Ingat ya, gue nggak apal nama, tapi apal wajah gue. Jadi ya gini lihatnya. Wah, ada rambutnya udah panjang. Kalau aku kayaknya udah gemuk ya di sini ya. Kelamaan di rumah ya, udah kayak 1000 tahun ya rasanya. Ya. Thank you. Satu lagi sebentar. Saya izin. Ya. Saya izin dulu nih. Thank you. Sep. Oke, satu lagi. Sep. Terima kasih. Udah langsung matikan, takut nanti kuotanya habis. Oke. Terima kasih teman-teman. Ya. Baik, saya lanjut. Saya mau share ini. Baik.
Nah, ada buku yang saat ini gara-gara semua orang lagi di apa namanya di rumah terus ya. Jadi ada buku yang bagus yang kurang lebih mungkin berkaitan dengan identitas nasional ya. Tapi ini berkaitan dengan identitas personal. Mungkin Anda bisa cari di internet atau mau beli di Gramet atau mau beli di purpose.com atau dicari silakan berbahasa Inggris atau cari yang bajakannya silakan. Ada nama judulnya buku Man Search for Meaning. Jadi pencarian diri. Jadi identitas tuh penting banget untuk seorang pribadi tuh pencarian hidup tuh penting banget ya. Kedua, saat ini orang kayaknya lagi karena situasi Covid jadi banyak banget sekarang orang pada nyari buku-buku motivasi untuk situasi Covid gini. Terus mau nyarinya buku apa? Nah, kalau saya rekomen buat nyantai ya buat selama di rumah cari aja buku ini Grit ya. Karena di sini saya ini Gramedia punya Grit kekuatan passion dan kegigihan. Kenapa? Karena di masa Covid ini ternyata ada beberapa kecenderungan gara-gara Covid orang ada yang mulai dipecat. Nah, mereka nggak mempersiapkan dana darurat, nggak punya duit. Oke, jadi mereka panik. Pasti soal keuangan. Lagi-lagi kembali ke soal keuangan. Andai kata orang Indonesia itu pinter ngelola keuangan, pasti deh dari kecil harusnya dia bisa nabung sehingga kalau baik kaya maupun miskin ketika situasi Covid ini terjadi dan ini gila banget ya perekonomian jadi kurang lebih jadi melambat banget. Jadi akhirnya duit keluar masuknya jadi susah. Jadi akhirnya saya sendiri ngalamin jadinya kepotong gaji saya kepotong 30%. Tapi ada yang lebih miris lagi daripada saya. Ada yang dipecat ya, ada yang dipulangin ya. Ada yang lagi mau jalanin puasa malah dipecat. Coba aduh sedih banget kan gitu. Ada yang hashtag gaji 20 juta ya, tahu ya hashtag gaji 20 juta ya. Lagi viral gitu ya. Jadi bisa ngebayangin. Nah, kedua itu tadi masalah uang. Kedua, gara-gara Covid kayak begini, jadi ada mahasiswa online saya yang seorang pilot. Dia cerita, "Pak, akhirnya gaji saya cuma 25% loh, Pak." Gila. Hah? Gaji seorang pilot akhirnya dibayar cuma 25%. Cuy. Bayangin. Doain saya, Pak. Saya mau bangun usaha buat karena situasi kayak gini. Nah, kan jadi biarpun pernah ngalamin gaji gede, tapi ada titik dimana akhirnya kesulitan banget gitu ya. Jadi ini hal yang gak mudah ya untuk dihadapin. Ada juga perusahaan yang masih tetap gajinya digaji full ya, masih ada. Tapi lagi-lagi kalau situasi kayak begini akhirnya kita ngelihat orang nih berusaha untuk jadi gigih, jadi tekun sama gigih ya, perseverance ya. Orang berusaha untuk jadi gigih. Dia misalnya buat dia jualan, cari cara untuk jualan. Bagaimana caranya? Lewat Instagram diposting terus pakai stikernya. Terus kemudian habis itu kan makanya Instagram sekarang ada namanya support small business ya. Jadi itu disupport. Nah, adik saya juga jadi yang biasanya dapat tarikan buat dari Gojek sekarang nggak ada ya karena harus ada gosen ya kan. Jadi ya kita berjuang saat ini, semuanya berjuang, nggak ada yang ini bukan kayak chaos 98 dulu, bukan, tapi kita musuh terbesar kita adalah virus. Salah sedikit you die gitu ya, lu mati gitu ya. Jadi ini resiko, hati-hati, tetap jaga kesehatan, cuci tangan yang bersih. Nah itu instruksinya. Jadi kita punya saat ini new normal life. Kata kita yang biasanya masuk kampus sekarang harus online, pakai Zoom, pakai Cisco Webex, terus pakai Google Meet, terus kemudian pakai Microsoft Teams ya. Kehidupan kita berubah gitu. Yang biasanya orang jajan ke Tanah Abang beli baju segala macam, kita mesti percaya lewat online. Barang itu kita harus mau beli, tapi kita mesti percaya lewat online ya. Saling kepercayaan nih susah ya, makanya new normal life tuh tantangannya begini ya gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Kita akan sampai kurang lebih jam 3, tapi semoga setengah 3 kita udah bisa selesai. Dan ini beberapa hal, tolong kalau ada pertanyaan saya sarankan teman-teman bisa uh,
saya harapkan teman-teman bisa untuk eh, langsung chatting di bawah, nanti saya langsung bacain, oke? Ya, jadi saya langsung terima kasih. Nggak apa-apa, yang nggak punya kamera ya, nggak ada kamera ya, udah pakai HP tapi nggak ada kamera ya, ya mau diapain lagi ya gitu. Terus kemudian habis itu kayak familiar dengan laporan akhirnya apa. Ini ajekan ini. Oke, 3 orang saya mau umumin nanti. 3 orang pertama yang udah nongol duluan tadi dapat, yang udah pas saya masuk dan belum mulai ada 3 orang yang nanti dapetin 3 buku. Saya kasih 3 buku, masing-masing satu hadiah dari buku dari saya, surprise pokoknya saya nanti kasih. Nanti saya pilihkan, kemudian nanti saya kirim ya gitu. Nanti minta bantuan juga buat teman-teman, nanti tolong nanti WA ke saya tadi itu sebentar. Oke. Oke. Nanti Vicon hari ini akan direkam dalam podcast. Lalu minggu depan kan sebenarnya ini ada 3 kali ya. Jadi saya sambil lihat citatnya ya. Jadi sebenarnya 2 bab sebelumnya, kita kan kemarin mulai dari bab 8 ya. Itu bab 8 tentang otonomi daerah, bab 9-nya tentang integrasi nasional, bab berikutnya adalah ketahanan nasional, bab 11 identitas nasional yang sekarang kita bahas, nasionalisme, dan terakhir berpartisipasi dalam warga global. Teman-teman, nanti kalau ujian mulai dari bab 8. Catat ya. Kita mulai dari bab 8 otonomi daerah. So, karena kita nggak ketemu-temu, maka saya akan minggu depan, 2 minggu ke depan, setiap hari Sabtu saya akan adakan Vicon menggunakan Zoom. Yang tapi tidak masuk di dalam BINUS, tidak ada di linknya di dalam BINUS ya, BINUS Maya. Tapi nanti saya akan share karena harus tetap ada forum. Nanti saya kasih linknya di forum BINUS Maya untuk kita ketemuan, untuk kita discuss kalau ada hal yang mau ditanyakan buat saya, dan saya akan ngasih kesempatan untuk saya mau pakai bab 12 dan bab 13 untuk menyampaikan tentang bab 8, bab 9 dan bab 10. Saya juga akan mencoba untuk membuat bab itu dalam bentuknya podcast, sehingga kalau Anda lagi iseng atau lagi nongkrong di mana mau sambil dengerin juga, saya buat seringkes mungkin. Dan mungkin kalau ini kan 100 menit ya, dalam kesempatan berikutnya karena tidak resmi nanti itu mungkin cuma sekitar 40 menit dapatnya atau enggak 30 menit. Jadi ringkas banget untuk dengerin untuk kita ketemu, discuss. Ada tips-tips menarik yang saya akan siapkan, jadi Anda bisa untuk tetap untuk dengerin ya. Hari ini tolong sambil teman-teman buka textbooknya, kalau ada dibuka textbooknya. Tadi saya ada kamera dari Bertrand, dan sudah muncul ya. Yeremia Kenny Santoso Jakarta, panas wifi. Waduh, sip, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Nah, teman-teman, saya mau evaluasi sedikit. Baik, tetap masuk aja. Yoga Sano Sandrian wifi, terima kasih udah masuk hari ini, standby. Baik, saya mau langsung bahas evaluasi project. Teman-teman jujur, siapa yang diantara teman-teman kelompoknya belum ngumpulin atau belum email ke saya? Oke, saya kasih batas waktu. Seluruh tugas ya, saya mau evaluasi. Kita project dulu ya, kita evaluasi. Oke, seluruh tugas
akan saya serahkan ke pihak Binus Maya setelah Anda menyerahkan kepada saya seluruh laporan videonya, podcastnya, sama file laporan akhirnya yang dimasukkan dalam satu Google Drive ya, dimasukin. Nah, contohnya punya milik Hendarto, ini bisa jadi contoh. Dia kasih link ke saya, dia email, "Pak, ini linknya buat semua ada laporan video, podcast sama eh, laporan akhirnya." Nah, laporan akhirnya juga dimasukkan ya. Jadi link ini disertai juga sama dia ada nama anggota kelompoknya di email ya. Nanti Anda sebelum upload itu kasih dulu ke saya. Karena kenapa? Anda wajib kasih ke saya karena saya bantu periksain dalam seminggu ini ya. Saya kasih tahu apa yang perlu direvisi sehingga Anda membantu Anda untuk nanti ketika menyerahkan ke TFI Anda setidaknya dapat nilai bagus lah dari TFI. Tapi saya juga punya kewajiban Anda harus menyerahkan kepada saya karena saya nanti akan diminta oleh pihak Binus juga untuk menyerahkan nilainya dan arsip Anda gitu. Nilai dan arsip Anda. Siapa tahu podcast Anda terpilih jadi juara ya, atau video Anda jadi juara dilombakan ya, gitu. Terus kemudian nanti Anda oh iya, terus kemudian yang saya udah semua yang udah kemarin email ke saya udah revisi, udah kasih revisi. Tolong, nah ini saya ingetin ya, timnya saya nggak mengatasnamakan untuk bintang doang, tapi timnya bintang, tolong siapin ya, waktunya sebenarnya udah habis. Oke, untuk tim bintang saya nggak mau marahin, semuanya bergantung dari timnya teman-teman. Saya malah udah kasih contoh, ada di sini ya, punyanya si timnya William Wijaya, ini bisa dilihat link video projectnya sama podcastnya oke. Terus punyanya Hendarto juga oke untuk laporannya ya. Jadi Anda bisa. Terus kemudian laporan akhirnya nih jangan sampai salah. Nulis formatnya nanti saya kasih tahu yang formatnya. Formatnya bukan sampai ada yang nulis sampai 15 halaman loh laporan akhirnya. Bahkan ada laporan akhirnya masa kasih ke saya proposal. Filenya namanya proposal, masa proposal yang dikasih ke saya? Jangan, laporan akhirnya. Nah, laporan akhirnya kayak apa nanti saya bukain di sini. Nah, kop laporan akhir itu tolong tulis di atas, pastikan jangan ada tulis CB agama, ada CB Pancasila, jangan. CB kewarganegaraan dan kelas kalian. Ya, tulis kelas kalian ya. Jadi link Google, video maupun podcast tolong tulis dalam bagian foto ya, foto laporan akhir gitu ya. Jadi harus ditulis ya. Timnya Bang Yeremia juga harus siap-siap ya, jangan lama-lama. Seminggu ini saya kasih batas, nggak ada itu maka Anda nggak akan dapat nilai ya. Saya coba lompat, saya share punyanya ini. Sip. Bisa kelihatan ya? Ini formulirnya kayak gini. Oke. Di sini ada tulisan, di atas ini tolong perhatikan ada tulisan Pancasila kewarganegaraan agama. Pancasila sama agamanya dihilangin ya. Terus ditulis Anda tuh mata kuliah karakter building kewarganegaraan kelasnya apa kelasnya? LB. Nah, LB berapa ya? Judul kegiatan, latar belakangnya oke. Terus tujuannya oke, waktunya oke, ini udah. Terus kemudian tim pelaksana ini kelasnya dari mana? LB berapa? Tim pelaksananya ini LB berapa ya. Sorry saya mau nanya dulu nih, sebentar. Teman-teman bisa nulis di chat nggak gambar yang saya tampilin ini kelihatan nggak? Tolong siapa aja yang nulis bisa kelihatan dengan jelas. Oke, terima kasih. Oh, patah-patah Anton. Oke, terima kasih Gilbert, jelas. Oke, terima kasih Gilbert. Oke, saya lanjut ya. Nah, namanya tim pelaksana kelompok mitra, kan Anda nggak sama orang lain. Oke, jadi nggak masalah ya. Jadi kosongin aja, jumlah pesertanya adalah jumlah Anda ya. Fasilitator, sebentar. Fasilitator itu dikosongin aja fasilitator. Tapi deskripsinya, jadi di sini disampaikan ini memang perfect banget, tapi Anda nggak harus seperti ini. Tapi kalau mau contoh nggak apa-apa, lihat detailnya ya.
tanggalnya berapa Anda buat proposalnya, tanggal berikutnya Anda bikin podcastnya berapa, tanggal yang berikutnya ambil suara podcast berapa, tanggal berikutnya bikin 10 menitan ya. Jadi detail banget gitu. Nah, itu dulu, oke? Deskripsinya jadi tahu ya apa yang ingin materi disampaikan tentang apa ya. Ya, karena di sini udah di latar belakang udah tentang musik gamelan ya. Terus kemudian habis itu di sini juga bisa ditambahkan kegiatan sesi yang disampaikan, mau disampaikan apa pesannya ya, bisa ditambahkan di sini pesannya. Nah, evaluasinya ini udah benar. Jadi setiap orang, setiap anggota Anda harus memberikan komen. Kalau nanti saya sampai lihat Anda memberikannya atas nama bersama, maka saya kasih nilainya rendah. Tapi kalau Anda kasih nanti saya langsung lihat begitu buka, saya langsung lihat evaluasi. Dari setiap anggota Anda harus kasih evaluasi, keunggulannya dari video yang Anda buat apa, lalu tantangannya apa. Ini saya udah share ya kepada Anda. Jadi Anda tinggal bukan copy paste dari ini ya, karena kan pasti beda ya. Jangan copy paste. Terus keterbatasannya apa ya? Ada masalah kendala apa? Terus mungkin dari Anda bisa kasih evaluasi terhadap videonya ya, atau terhadap materinya, boleh keterbatasannya apa. Lalu refleksi. Nah, refleksi ini harus Anda tuliskan mengenai video yang Anda buat ya. Bukan ketika Anda lagi membuat perjalanan Anda membuat, wah ini tantangannya gini enggak. Bukan itu. Tapi refleksi nilainya adalah kenapa Anda milih video itu? Kenapa Anda buat video itu? Jadi Anda membuat perenungan ya, ibaratnya refleksi itu apa ya, permenungan lah gitu ya, bagaimana gitu ya, keuntungannya kalau saya bikin postingan ini apa ya, terus kemudian habis itu manfaatnya, lebih pada refleksi itu lebih manfaatnya untuk diriku dan orang lain apa, manfaatnya untuk diriku dan orang lain dengan tema yang saya angkat ya, ditulis. Kalau mau mungkin ada yang salah, mau dirombak, monggo silakan. Foto-foto. Nah, kalau di sini detail banget ini ya. Foto sampai jadi satu, tidak memiliki subtitle. Nah, ini sampai detail dari awal sampai akhir pelaksanaan ya. Ini dokumennya yang digunakan. Nah, ini kan supaya narasumber ya. Ini juga bagus kalau ditaruh di videonya di YouTube-nya. Ini narasumber yang karena dipakai. Terus dokumentasi podcast. Ada lagi namanya podcast sebelum revisi, sesudah revisi, dan podcast sudah jadi ya. Mungkin langsung aja dokumen podcastnya langsung yang sudah jadi aja. Oke ya, jadi ini sama-sama kita revisi. Nah, ada yang nanya di kelas sebelumnya, ini kan foto atau foto kegiatan Anda. Kalau ada foto kegiatan Anda memang punya dokumentasinya, mungkin berdua lagi bikin video, ada podcast, terus kemudian ada video yang memang dibuat di dalam filmnya. Nah, ini bisa dicantumkan. Gak harus video muka anggota, tapi bisa wajah foto muka anggota untuk dimasukin ya. Tapi sebenarnya paling bagus juga kalau di dalam video presentasinya untuk video rekamannya itu wajah-wajah Anda, kasih komen Anda muncul di dalam YouTube itu. Oke? Ya. Terus kemudian dokumen naskah nih, karena kan pasti baca podcast atau bikin videonya itu ya, yang tadi saya udah share kan pasti ada naskahnya kan. Nah, naskahnya dokumentasinya bisa dikasih di sini ya, dimasukkan dokumentasi buat proposal. Nah, proposal ini termasuk lengkap, tapi kurang apanya, tahu nggak? Kurang apanya? Kurang kan kemarin kalau proposal kan di sini adalah nama ketua kelompok, nama anggotanya, terus tanda tangan. Nah, saya juga di sini harus menyetujui tanda tangan. Nah, saya akan memberikan tanda tangan digital saya kalau Anda sudah merevisi, memberikan kembali kepada saya semua datanya dengan lengkap setelah revisi selama seminggu ini. Jangan sampai telat ya, cuman seminggu. Saya batasi sampai hari Sabtu besok. Saya batasi hanya sampai Sabtu besok. Kalau saya udah fix, udah approve, saya kasih tanda tangan, saya kirim. Anda bisa lekatin di Word-nya. Saya juga nanti data dari Anda saya masukin Word saya kirim ke pihak BINUS. Anda upload tanda tangan saya di arsipnya. Terus kemudian habis itu baru Anda
baru Anda kumpulkan ya, kumpulkan, karena dengan saya memberikan tanda tangan Anda sudah dapat nilai dari saya. Oke ya. Jadi kalau yakin udah selesai, tolong terakhir kali Anda kirim ulang, Pak, kami sudah yakin ini udah fix untuk seluruh tugas, nggak ada perbaikan lagi, tolong diperiksa sebelum kami kumpulkan. Nah gitu bilangnya. Oke, tanda tangan ini cuma seorang satu, tanda tangannya. Oke ya, saya balik, saya ulang ke sini. Oke, sip. Nah di sini ada sorry. Nah di sini itu ada contohnya. Itu yang tadi saya bilang, timnya William Wijaya, tinggal revisi aja apa yang perlu direvisi. Kalau memang udah fix, tolong email kembali ke saya, Pak, sudah fix, udah. Kalau milik timnya Hendarto, kalau memang udah fix semua, ya udah, ya, tinggal kirim ulang ke saya. Udah Pak, udah fix Pak, gitu. Oke, ada pertanyaan nih kayaknya, sebentar. Oke, duh, tutup Pak. Oh, ada terputus tadi. Oke. Baik, saya langsung ya. Ini waktu kita kurang lebih bergerak selama 30 menit. Baik. Sesi 11. Nasional kita masuk dulu ke sini, identitas nasional Indonesia, karena nanti wah Pak yang sebelum-sebelumnya belum dibahas dari bab 8. Oke, dalam perjalanan minggu depan saya ada kasih sesi free gratis, boleh lihat, karena memang tidak ada di BINUS tapi tugas tetap ada di GSLC ya. Tugas tetap ada, saya nanti kasih linknya di sana buat kita ketemuan, dan ada tugas di sana. GSLC-nya tetap, tapi kalau mau ikut Vicon saya mau hadir, saya kasih tips gratis, banyak insight-insight free, Anda boleh masuk ya gitu. Jadi tidak dipaksakan ya. Tapi yang pastinya yang masuk ya pasti banyak keberuntungan deh, intinya gitu ya. Oke. Sesi 11 National Identity, identitas nasional. Oke. Semoga Anda juga sambil bawa textbooknya sambil melihat ya. Identitas nasional Indonesia, kata identitas dulu deh. Setiap orang tuh identitas itu penting banget. Kalau kita punya identitas kita tuh di KTP, ya kan? Kalau kita lahir, kadang-kadang kita ketika kita masuk sekolah atau guru nggak pernah kenal kita ditanya, rumahnya di mana, ya? Terus anaknya siapa ini, gitu kan? Terus kemudian kok cantik banget sih wajahnya, mirip siapa ini, ya kan? Pasti ada masa-masa Anda ngalamin uh, orang menanggapi kita dengan kayak gitu ya. Kemudian matanya sipit, mirip siapa sih, kayaknya bintang artis siapa gitu. Itu yang disebut dengan identitas ya. Kita dari kecil kita udah ditanya dari kecil identitas. Kita tumbuh di dalam keluarga, kita menjadi pribadi, dan kita menyimpan di dalam otak kita, di dalam hati kita semua identitas itu. Siapa kita, rambutnya kayak gimana, orang tuanya kayak gimana, semua identitas itu kita simpen. Nah makanya bahaya banget kalau amit-amit orang itu misalnya gegar otak, nah identitasnya pasti hilang. Nah dia biasanya confused, bingung, karena identitasnya dia nggak kenal gitu, dia ini siapa gitu. Apalagi kalau udah mulai pikun. Nah kadang-kadang tuh orang mulai pikun, jangan, kalau ngadapin orang yang mulai pikun jangan dimarahin ya, karena dia juga mengalami ada missing, identitasnya tuh ada yang hilang, dia tuh siapa, kemudian dia kelupaan dirinya siapa, terus kemudian malah main kemana, nyasar kayak orang hilang ya. Ini identitas ini emang penting banget ya. Jadi jangan sampai menjadi apa ya, eh, eh, dalam arti tertentu identitas tuh kita kemana-mana aja bawa KTP. Kalau SMP ada kayak kartunya sekolah,
Kalau misal identitas, kalau minjem buku perpustakaan ada kartunya. Identitas ya. Nah, identitas nasional Indonesia kita pertama pasti bahasa Indonesia. Nah, kalau Anda mau cari yang bahasa Indonesia, mungkin saya juga sebagai dosen, bahasa Indonesia saya parah banget karena kadang-kadang menyebutnya gue lo juga kan di itu. Kalau Anda mau yakin ya bisa Anda buka di website, tulis saja KBBI gitu, Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI. Nanti datanya itu semua keluar dan Anda tahu bahasa Indonesia. Misalnya contoh bahasa Indonesia, kalau kita udah biasa nyebut gaya banget kita ya, smartphone ya, wifi, terus kemudian smartphone, gadget ya, gadget, tahu nggak gadget itu bahasa Indonesianya aslinya apa? Gadget. Gadget. Daw. Gawai, gawai. Dawai. Gawai. Iya, gawai ya, gawai ya. Ya, gadget tuh gawai ya. Ya, thank you ya. Nah, kayak gitu bahasa Indonesia ya. Eh, ini penting banget ya gitu, gawai ya. Ini chatting saya nggak bisa nongol, nah ini semua ya. Oh, gawai, nunggu gue salah baru. Saling menyalahkan ya gitu. Oke, nah terus kemudian habis itu eh, merah putih udah jelas ya, benderanya kita merah putih. Oke, nanti saya adain pooling dulu nih ya. Merah putih. Terus kemudian habis itu burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, Semboyan Negara, Pancasila, Dasar Negara, UUD 45 ya. Sebagai konstitusi negara, NKRI berkedaulatan rakyat ya. Terus kemudian NKRI ya, kedaulatan rakyat ya. Lagi-lagi kita kembali kepada keputusan rakyat, pemilu rakyat, terus DPR MPR dipilih dari rakyat, semuanya kembali ke rakyat. Konsepsi wawasan Nusantara ya, wawasan Nusantara itu banyak banget dipakai kan. Wawasan Nusantara termasuk Anda belajar tentang budaya-budaya dari berbagai negara, dari berbagai wilayah Indonesia, itu konsepsi wawasan Nusantara ya. Ditanya yang mana yang Aceh, yang mana yang Papua, yang mana yang di daerahnya Bali, belajar peta, itu konsepsi wawasan Nusantara ya. Jadi banyak hal, sampai ada lagu misalnya dulu ya, dari Sabang sampai Merauke, iklan Indomie ya, Indomie seleraku ya kan ya. Terus kemudian habis itu kebudayaan nasional, identitas nasional Indonesia tuh punya kebudayaan, punya bahasa ya. Ma- eh, eh, kita kita budayanya banyak banget dan luar biasa ya, banyak, sampai ada orang Jerman nyimpen batik kita, budaya batik, sampai orang Jerman ada yang nyimpen budaya batik ini, dia bikin museum di sana. Terus sampai sekarang masih ada orangnya, namanya Jazzman ya, itu bikin museum batik-batik dari Indonesia ya, budaya nasional kita punya Indonesia. Nah teman-teman, mau ngadain kuis dulu nih, mau ngadain kuis di chat ya. Di antara identitas nasional ini, untuk ngetes daftar kehadiran juga sih, identitas nasional ini ada bahasa Indonesia, merah putih, Indonesia Raya, burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, UUD. Terus kemudian budaya nasional ada Nusantara. Budaya nasional itu termasuk ini ya, kalau misalnya orang sama-sama ketemu satu daerah walaupun misalnya belum kenal, kemudian bisa ngomong bahasa Jawa, ngomong bahasa Jawa. Terus kemudian nggak pernah tahu-tahu ada orang Batak saling ketemu ngomong pakai bahasa Batak, itu budaya nasional ya. Di antara ini, oke, di antara identitas nasional ini, menurut Anda, tinggal tuliskan aja ya di chat ya, menurut Anda mana yang sebenarnya membuat kita makin, rasa nasionalisme kita makin tinggi. Sekali lagi, di antara ini mana yang membuat rasa nasionalisme kita, rasa greget kita sama Indonesia, makin cinta sama Indonesia, itu karena ini ya. Konsepsi wawasan Nusantara itu termasuk alamnya yang Indonesia itu indah, ada pantainya,
pergi ke Papua ngelihat ikan pausnya gitu. Oke, tuliskan salah satu yang menurut Anda bisa membuat orang makin cinta ya sama Indonesia. Langsung di chat ya. eh oh gitu. Sekali lagi teman-teman ya, mohon maaf. Oh, oke 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 oke. Oke, sorry sorry. Identitas nasional. Oh, oke, mohon maaf. Pilih salah satu identitas nasional di layar Anda yang oke, sorry sorry. Apakah bahasa Indonesia, bendera, halo? Ih, salah lagi. Saya mohon maaf, mungkin karena first media saya nih macet ya, gitu ya. Gitu. Oke. Oke. Terima kasih. Kalau saya mungkin lebih ke lagu Pak, perjuangan, Burung Garuda, bahasa Indonesia, lagu Indonesia Raya, kebudayaan nasional, ya. Bendera kayaknya banyak banyak bahasa Indonesianya ya. Ini lebih banyak bahasa Indonesianya nih ya. Em, Menarik nih, ini apa nih? Kebudayaan yang beragam berbeda tapi tetap bisa hidup berdampingan. Karena tidak ada negara lain yang memiliki kebudayaan sebanyak Indonesia. Waduh, luar biasa nih. Terima kasih ya. Terus kemudian bahasa Indonesia. Oke, kebanyakan bilangnya bahasa Indonesia nih ya. Terus tapi lagu Indonesia Raya juga jadi pilihan ya. Luar biasa, terima kasih. Mohon maaf ya. Tadi karena mungkin terputus. Aditya bilang kalau saya mungkin lebih ke lagu kebangsaan Pak, karena melalui lagu sendiri saya dapat lebih menghayati perjuangan Indonesia ya. Oke, bendera Indonesia. Baik. Terima kasih ya. Nanti ini saya copy nih chattingnya nih ya. Gitu. Saya lanjut ya. Terima kasih, sambil tulis ya sebagai, waduh ini nggak stabil lagi ya dia.
sebenarnya. Saya lanjut. Nah, ini identitas nasional tadi, ya. Pancasila, bentuk negara, ya. Lagu Indonesia Raya, Burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45, kebudayaan, Pancasila. Ya, ini modelnya. Oke. Nah, teman-teman, baik, terima kasih ya bahasa Indonesia udah. Oke. Di sini eh, ada, tolong tandain ya. Tolong tandain dalam buku Anda, biasanya dalam ujian keluar. Tadi pengertian identitas, nah, ya, identitas di dalam definisi di dalam buku, identitas itu konsep tentang dirinya, ya. Seperti apa dan bagaimana mereka berelasi, ya. Definisinya udah ada di sini. Ada definisi identitas secara sosial, ada definisi identitas secara personal, ya. Jadi identity is people concept of who they are, of what sort of people they are, and how they related to others. Ya, jadi kalau di dalam data ini udah jelas banget, bisa kelihatan. Dan tolong Anda lihat, sekarang saya mau fokusin ke ini. Smith ada 5 karakter identitas, ya. Oke. 5 karakter identitas nasional, dan di sana setelah dibahas tentang apa itu identitas, apa itu nasional, nation, ya. Nation itu menggambarkan tentang, kalau di sini ya, Smith dia bilang a name human population sharing a historic territory, common myth and historical memories. Jadi nasional itu sebuah komunitas yang memang hidup, nasionalisme, ya, masyarakat yang memang hidup, komunitas yang hidup karena ada sejarahnya, karena ada budayanya di situ, ya. Nasionalisme, ya, nasional, lokasi setempat, ya. Jadi misalnya kalau daerah Anda, rumah Anda itu nasionalismenya nasionalnya ya di daerah itu, nasionalnya, ya, gitu. Jadi lokasinya di situ, karena di situ hidup, ada di situ hidup ideologi, pemikiran, jadi konsep-konsep ada di situ semua, ya, identitas. Nah, makanya nanti di dalam diktat itu ada kata arti identitas nasional, ya. Jadi biasanya identitas nasional mengarahkan orang pada kesamaan identitas kita apa sih sebenarnya, gitu. Saya bisa bilang di sini, teman-teman yang hadir di sini, kita bisa bilang sebagai kita one nation, kita our nation ini, nah, ya, gitu. Kita punya kesamaan apa? Walaupun wajah kita beda, tapi kita punya kesamaan apa? Kesamaan bahasa Indonesia, sama bahasa Indonesia. Kesamaan karena kita punya simbol yang sama, ya. Oke, sekarang dalam identitas nasional udah tahu bahwa tadi ada kayak Pancasila, bahasa Indonesia, semuanya. Kita masuk ke dalam intinya, ya. Kita perdalam. Smith itu biasanya di dalam ujian nih, Smith itu mengeluarkan, ini tokoh mengeluarkan 5 karakteristik identitas nasional. Tolong ditandain ya. Tokoh Smith ini mengidentifikasi 5 karakter identitas nasional, konsep umum. Pertama, identitas nasional karena tercipta biasanya karena dia punya sejarah wilayah dan tanah air, punya lokasi yang sama, oke? Punya kita walaupun berbeda satu sama lain, tapi kita punya leluhur yang sama, sejarah yang kurang lebih sama, ya. Ada ingatan sejarah, ada mitos yang sama, nah, ya. Ada sejarah yang sama dan ada mitos yang sama, ya. Terus kemudian kita punya kebersamaan juga, dan kita punya budaya masa publik, ya. Kita memiliki budaya masa publik, yes, ya. Oh, versi baru, terima kasih Johan Javier. Didiktat ya, tolong dibuka. Itu didiktat halamannya 105, 106, 107, 108 dan 109, urut dari atas ke bawah. Thank you ya Johan, thank you banget diinfoin, ya. Jadi nanti ini bisa kedengeran
tapi paling nggak datanya bisa kelihatan ya. Dan di situ karakteristik identitas nasional, sekali lagi, keempat itu biasanya ada hak-hak dan kewajiban ya. Kewajiban yang sama, ada hak dan kewajiban yang sama. Ya masyarakatnya punya hak, masyarakatnya punya kewajiban, ada yang sama gitu. Dan ternyata kalau nasionalisme gitu ya, nasional itu biasanya dia punya ekonomi bersama ya. Masyarakat kita kan awalnya kan pakai barter kan gitu. Jadi ekonomi yang berjalan tuh begitu ya, ada barter. Ada mobilitas pakai cara barter, nggak ada yang satu pakai barter, satu pakai duit, kan nggak ada. Semuanya rata-rata pakai, awalnya diawali semuanya pakai barter, kemudian pindah ke uang. Nah, uangnya macam-macam ya, duit kita ya, bergeraknya. Identitas nasional ya. Jadi ada. Nah, berikutnya ada tokoh yang namanya Kolakowski ya. Kolakowski ini tokoh yang menjabarkan kenapa sih orang ini punya pemikiran, karena dia punya pemikiran tentang identitas nasional yang kita pakai ya. Nah, Kolakowski ini dia mengidentifikasi identitas nasional ini kenapa sih, lahirnya dari mana sebenarnya, elemen apa yang menyebabkan identitas nasional ini begitu penting. Pertama, kalau menurut dia Kolakowski, biasanya dalam ujian keluar ya gitu. Pertama ada national spirit, ya nggak, bener nggak? Identitas nasional itu kebentuk karena memang kita punya bentuk budaya yang hidup dan punya perilaku kolektif yang diekspresikan. Contoh, saat ini lagi COVID, kita kasih contoh ya. Biasanya nanti ujiannya tentang COVID nih nanti. Ujiannya. Lihat nggak situasi COVID saat ini? Semuanya lagi serba sulit. Terus masyarakatnya pas banget lagi. Lagi pas bulan puasa. Jadi kalau sore-sore banyak juga orang-orang yang pergi keluar, kemudian membagikan makanan kepada mereka yang nggak mampu. Dan kita bareng-bareng youtuber yang kalau bener ya, youtuber ngumpulin duit, bantu kasih APD, bantu mereka yang susah ya. Youtuber, terus kemudian ada organisasi-organisasi yang di Indonesia yang ngumpulin duit buat ngebantu. Nah, itu salah satu national spirit, karena kita masyarakat Indonesia punya semangat gotong royong, punya semboyan semangat gotong royong, punya keprihatinan yang sama ya. Kedua, identitas nasional kita karena muncul juga di atas itu yang tadi, bahasa Indonesia, Pancasila, kebudayaan, Bhinneka Tunggal Ika, karena kita punya historical memory yang kuat ya. Kita punya memori kolektif yang turun temurun, yang diturunkan juga melalui YouTube. yang tiap kali kalau setiap hari Senin kita harus upacara ya. Ada sejarah, ada historical memory yang terus dibacakan setiap hari waktu kalau kita upacara. Lalu juga ada yang ketiga menurut Kolakowski, yaitu anticipation and future orientation. Jadi bagaimana orang Indonesia itu mengembangkan potensi-potensi mereka ke depan, memperkenalkan, menghadapi tantangan, walaupun kita satu sama lain punya budaya yang berbeda, kadang-kadang sensitivitas terjadi, punya agama yang berbeda, tapi kita mau terus berkembang, mencari cara bagaimana di tengah perbedaan kita punya kesamaan gitu. Di tengah perbedaan kita punya kesamaan. Nah, itu yang membuat identitas nasional itu tumbuh ya. Berikutnya kalau Kolakowski bilang yang keempat adalah national body ya. Jadi ada keperluan-keperluan dalam bangsa ini yang perlu kita urus ya. Perlu menjadi keprihatinan bersama ya. Jadi kita melihat ada hal yang perlu kita angkat. Dan identitas nasional kita Indonesia itu tercipta karena pasti ada yang namanya para pendiri bangsa. Nameable beginning. Presiden Soekarno, Presiden Soeharto. Presiden Soekarno dulu mungkin nggak sering terbang, tapi melalui siaran radio menjadi semangat yang luar biasa buat orang Indonesia, buat kumpulan-kumpulan orang Indonesia, bukan Jong Java, bukan Jong Sumatera, bukan Jong Sulawesi, tapi kita Indonesia ya. Jadi identitas kita berkumpul bersama, kita mengalami penjajahan yang sama, dan para pendiri bangsa ini lah yang menjadi karakter penting dalam identitas nasional Indonesia.
Nah, teman-teman bisa lihat tentang berikutnya. Ada yang namanya halaman berikutnya, saya lupa. Kalau di situ halaman berapa? Tentang dimensi identitas nasional. Bisa dicat ke saya. Dimensi identitas nasional. Oke. Nah, kalau di bukunya ini tes coba ke Gilbert. Gilbert dengar suaraku nggak? Dengar kok. Oh, oke. Dimensi cuman mau cross check aja supaya bawa masuk ya, oke. Dimensi identitas nasional itu biasanya dalam ujian tuh keluar tuh. Jadi ada dimensi identitas nasional itu ada 5 ya. Pasti mungkin lebih tapi biasanya di sini disebutkan hanya 5. Yaitu psikologis, kedua budaya, dimensi yang membentuk ya. Ada budaya, ada historis, ada teritori, ada politik ya. Identitas nasional. Psikologis identitas nasionalnya biasanya karena secara psikologis identitas nasional itu kebentuk karena ada kesamaan di antara orang-orang, ada kelompok-kelompok yang terbentuk, kemudian kita punya kedekatan, punya sense empathic society, kita punya rasa simpati, bukan sekedar simpati tapi ada rasa empati, kita menyatu bersama, kita punya kedekatan yang bersama ya. Ada masalah yang bersama sehingga kita membentuk adanya identitas nasional. Kedua, adanya budaya. Ada budaya Batak, budaya Jawa, terus kemudian ada kebiasaan-kebiasaan, ada bahasa-bahasa yang rupanya kalau ditarik kita sama, ada kesamaan gitu. Kepada leluhur kita harus takut, kepada yang tua kita harus hormat ya. Kalau kita kepada yang tua, bapak, ibu kita panggil dengan cara seperti itu. Ada namanya senioritas, ada junior ya. Terus kemudian ada tatanan, ada tata kerama ya, yang sama, budaya. Oke. Terus kemudian ada history ya. Ada sejarahnya, akar-akar sejarahnya ada. Oh, ini asalnya dari ini pencampuran dari ini. Nah, itu sejarah itu nggak boleh dilupakan ya. Historis tuh sebuah identitas ya. Jadi history itu membantu kita men-track di mana sih asal kita sebenarnya gitu. Asal mula kita gimana? Itu menjadi suatu kebanggaan kalau kita bisa menemukan histori kita ya. Latar belakang siapa kita itu menemukan kebanggaan diri kita sendiri gitu loh ya. Terus kemudian teritori. Nah, teritori ini bicara soal identitas nasional karena ada tumpah darah. Maksudnya Anda berada di lokasi tertentu yang Anda perjuangkan. Anda kalau di baratnya, kalau di Indonesia berarti tanah tumpah darah Indonesia ya. Jadi Anda berada di daerah kemerdekaan gitu. Dan itu membuat akhirnya mendorong untuk membentuk identitas nasional itu sendiri ya. Dan juga oke, Bertrand, kirain mau tanya atau apa? Ada raise hand tadi. Terus kemudian ada politik. Nah, negara ini kita identitas nasional tetap harus ada politiknya juga ya. Oh, nggak jadi Pak. Jadi ada kok ada negara ini dipilih dan kemudian memerintah. Oke. Nah, biasanya di ujian juga keluar. Sorry waktunya ya. Ujian ini juga keluar tentang peran identitas nasional. Ya. Peran identitas nasional itu pentingnya dia memiliki ikatan solidaritas ya antara anggota komunitas. Terus kemudian punya perspektif teritori ya. Di situ ada yang di dalamnya biasanya identitas nasional itu di dalamnya menjadi sebuah ruang di mana orang-orang di sana itu pasti dia juga berharap, pasti juga bekerja sama ya. Itu menjadi tanda ya gitu. Nah, kalau misalnya simbol-simbol nasional pasti Anda udah tahu. Sekali lagi tadi saya mundur dulu baru maju ya. Kalau simbol nasional udah jelas. Kalau nanti ditanya simbol nasional ya,
Lagu kebangsaannya apa? Indonesia Raya. Oke. Bendera nasionalnya merah putih. Simbol negara burung Garuda. Bahasa nasional bahasa Indonesia. Teman-teman, saya punya banyak teman di Italia yang kebetulan mereka pada kuliah di sana, kuliah di Italia, bersama dengan komunitas-komunitas dari negara lain, khususnya memang paling banyak dari orang Italia ya, gitu. Dan yang paling menarik, paling membanggakan adalah mereka kadang-kadang sering tunjukin videonya ke saya kalau mereka lagi nyanyiin lagu-lagu Indonesia Raya. Lagu-lagu Indonesia Raya, lagunya Papua, ya walaupun isinya orang Jawa tapi mereka nyanyiin lagu itu dan itu menjadi kebanggaan yang luar biasa gitu loh ya. Pertama karena ada bahasa, lagu itu dipakai dengan bahasa yang kurang lebih mewakili bahasa Indonesia gitu ya, walaupun itu bahasa daerah. Makanya orang Indonesia tuh sebenarnya pinter-pinter bahasa, punya kemampuan yang tinggi, intelektual yang tinggi untuk belajar bahasa ya, karena dia bisa nyanyi, bisa mengungkapkan dengan, kita bisa nyanyi lagu bahasa Jawa, kita lah bisa nyanyi pakai bahasa lagu Papua juga bisa. Jadi itu menggambarkan kebanggaan sendiri. Jadi kita tak semacam pada saat menyanyi itu kita tahu identitas kita siapa, tahu sejarah kita siapa gitu, apa, tahu kita di mana kita berasal gitu ya. Oke. Jadi kesimpulannya, Indonesia memiliki identitas dan sejarah yang unik ya. Kita jangan pernah mengatakan Indonesia ini gua asli Indonesia. Gua asli Indonesia, kagak. Orang Indonesia tuh pencampuran semua. Nggak ada yang memiliki identitas asli di dalam ya. Jadi kita harus ingat hal itu ya. Gitu. Dan ini instrumennya ada identitas fundamental yaitu tadi Pancasila, lalu memiliki identitas instrumental, yaitu instrumental itu membantu kita supaya kita ingat identitas kita aslinya sama, kayak ada burung Garuda, merah putih, Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia Raya. Dan identitas alamiah kita yaitu negara Indonesia sendiri, negara kepulauan ya. Jadi teman-teman harap tahu ya, sekali lagi, identitas fundamentalnya adalah Pancasila, instrumental alatnya itu termaktub dalam burung Garuda, merah putih, Bhinneka Tunggal Ika, dan Indonesia Raya. Oke. Dan kebanyakan, terima kasih tadi dari surveinya, ternyata kebanyakan dari bahasa Indonesia ya. Identitas instrumental kita tuh bahasa Indonesia ya, bahasanya ya. Kuat banget ya ternyata ya. Dan seringkali kalau sebaiknya memang sekolah itu atau kampus itu di atasnya itu harus ada burung Garuda aja supaya inget ya Pancasila itu. Kalau itu lambang-lambang itu kadang kalau hilang, kadang-kadang kita bisa, sejarah kita juga bisa hilang, kita bisa lupa ya. Ini identitas saya lewatin. Nah, ini ada karakteristik sebentar. Oke. Nah, karakteristik identitas nasional ya, itu ada di situ terlihat ada ideologi, ada agama ya, dilihat di layar ya, ada ideologi, agama, wilayah Nusantara, ideologi Pancasila. Nah, asal usul bangsa Indonesia udah kelihatan. Banyak kerajaan kuno di Nusantara. Cina Selatan, Pembauran, Proto Melayu, Deutero Melayu, Nusantara, Benggala, macam banyak. Taunya dari mana? Anda buka YouTube, banyak informasinya tentang sejarah Indonesia. Khususnya Anda bisa buka di Kok Bisa, di channelnya, YouTube channelnya Kok Bisa. Nah, di sana banyak ada ungkapan-ungkapan untuk sejarahnya diceritakan ya. Gitu. Dan kita Bhinneka Tunggal Ika ya, dinasti Hanaja itu muncul di sana, di Aceh juga ya. Ini identitas nasional kita, bangsa kita, yaitu Pancasila, berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan ya. Kita berusaha semaksimal mungkin prakteknya di masa Covid ini, negara berusaha semaksimal mungkin untuk mengusahakan agar masyarakat yang miskin jadi terbantu ya. Paling kita lihat prakteknya ada di masa Covid ini ya, soal masalah keadilan.
Indonesia memang belum benar-benar bisa melaksanakan eh, Pancasila sila kelima ya, berkeadilan, tapi Indonesia berusaha semaksimal mungkin untuk berkeadilan walaupun banyak diprotes juga ya, soal BPJS ya, salah sasaran dalam sumbangan ya, segala macam ya, tapi berusaha semaksimal mungkin untuk berkeadilan ya. Beruntungnya kalau BPJS Anda misalnya nggak mampu bayar, Anda nanti ujung-ujungnya dimasukin ke kelas 3 ya gitu ya. Jadi identitas kita berketuhanan udah jelas kan, kita semuanya, kita punya bukan satu Tuhan, bukan, tapi kita punya sesuatu yang kita agungkan, Tuhan yang kita agungkan masing-masing ya. Kemanusiaan udah jelas, kita punya rasa kemanusiaan yang cukup tinggi, untuk ya dimana orang Indonesia dinilai punya kemanusiaan yang cukup tinggi ya. Rasa persatuan kita, berusaha untuk selalu dibina persatuan kita karena kita negara kepulauan ya. Makanya jangan kaget kalau misalnya kayak negara Palestina atau kayaknya ya berkaca, negara dari luar tuh berkaca ke Indonesia kok beda-beda agama tapi masih bisa guyup ya, gitu aja sih. Itu aja ya. Ini tokoh-tokohnya, ini waktunya udah agak lewat. Tokohnya ada Ki Hajar Dewantara. Identitas nasional tuh prosesnya panjang ya, jadi nggak langsung identitas nasional Indonesia nih gitu, enggak, tapi prosesnya panjang. Ada tokoh Ki Hajar Dewantara, ada peristiwa Harus Sumpah Pemuda dulu, udah tahu kan isinya apa. Lalu ada Perhimpunan Indonesia, dulu kita belajar ini ya. Ada tentang manifesto politik, dulu waktu itu belajar ya, pelajaran PMP PPKN ya, manifesto. Tapi kita nggak mau belajar sejarah itu ya, cuman mau mengingatkan Anda kembali bahwa dalam perjalanan yang cukup sejarah yang cukup panjang, ada Kongres Pemuda 1, Kongres Pemuda 2, ada Kongres Pemuda 3 ya, Kongres Pemuda 1928, 17 Agustus tahun 45. Ini jadi terjadi sebelum tahun 45 ya. Lalu ada R.A. Kartini, perjuangan yang Anda tahu. Dewi Sartika, Putri Merdika, Perserikatan Perempuan Indonesia ya. Dan kemudian Kongres Perempuan. Tapi kalau Anda lihat dinamikanya, identitas nasional lihat dari tokoh-tokoh ini, lihat dari perhimpunan. Identitas nasional Indonesia terbentuk karena ada namanya Kongres, karena ada namanya perserikatan, karena ada namanya perhimpunan. Memiliki rasa solidaritas yang sama, memiliki keprihatinan yang sama, terbentuk dalam membangun nama identitas nasional Indonesia sendiri ya. Jadi lihat sejarahnya ya, karena penting banget ada Kongres Pemuda. Ini kan komunitas-komunitas. Bahkan ketika Habibie itu lagi belajar di Jerman, itu komunitas orang Indonesia ada di sana ya. Komunitas orang Indonesia yang sangat mau membangun Indonesia ini, mau dilarikan kemana segala macam, itu ada di sana. Di filmnya Anda bisa nonton filmnya Habibie ya, Habibie Ainun 1, 2 ya, kayaknya sampai 3 ya. Kayaknya Anda harus nonton gitu. Nah, nanti Anda lihat bagaimana di saat udah kemerdekaan aja mereka masih memikirkan tentang identitas nasional Indonesia sendiri, punya pemikiran ya. Ini tokoh Smith biasanya keluar dalam ujian. Definisi identitas nasional itu apa? Tokoh Smith ya. Nanti yang warna merah ini Anda bisa artikan ya. Jadi di Smith, kalau di sini di buku itu di halaman awal ya, itu ada si tokoh Smith di halaman tentang identitas nasional ya. Jadi nanti ini juga Anda papernya juga Anda ambil kok. Saya cuma mengajak kembali. Nah, tadi dimensi nasional ya. Dimensi nasional ini udah ada, oke. Terus kemudian ini perannya tadi yang saya sebut di dalam diktat, ada perannya, itu udah disebutkan tadi. Terus kemudian ini nasional simbolnya, Indonesia Raya. Sekali lagi benderanya merah putih, Garuda ya.
simbolnya of state Garuda. Nah, Anda bisa lihat ya di YouTube tentang perjalanan terpilihnya Garuda Indonesia. Dari kepalanya yang mirip manusia, kemudian kepalanya mirip Amerika, ya akhirnya kemudian berubah lagi, jangan sampai sama, ya. Itu ada perjalanannya. Terus kemudian Anda bisa lihat dokumen di YouTube bagaimana Soekarno itu memperjuangkan terus tentang Pancasila. Orangnya sangat menggetarkan buat saya dan dokumennya luar biasa tentang konsep-konsepnya tentang Pancasila. Ya. Terima kasih presentasi hari ini. Apakah ada pertanyaan untuk saya? Monggo, silakan. Waktunya saya kasih 5 menit ya. Jadi sesinya udah selesai. Oh, tadi ada yang nanya nih. Sebentar. Tadi ada yang nanya. Oke, ke William. Ya. Sebentar William, saya lihat dulu. Saya ingin bertanya Pak, apakah video yang kelompok saya upload ke YouTube apa harus di-delete atau di gimana Pak? Soalnya mau revisi. Ya di-delete aja. Di YouTube itu di-delete dulu, kemudian direvisi ulang ya. Gitu, direvisi ulang, oke? Ya, boleh. Direvisi ulang aja. Ya. Untuk biar mudahnya. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah ada teman-teman mau tanya dulu untuk saya? Kalau tidak ada, Gilbert, halo, mana nih Gilbert? Hilang lagi nih. Iya, kenapa? Halo, Gilbert ada pertanyaan nggak buat saya nih? Ada pertanyaan nggak? Iya. Hah? Enggak. Oh, nggak ada. Oke ya, nggak ada. Oh ini. Ada. Oke, Juan Javier ada nanya nih di chatting. Pak, berarti yang dikumpulkan ke Bapak hanya laporan akhir, link video, dan podcast. Yes, proposalnya hanya jadi 3 ini, laporan akhir, video, sama podcast, juga dimasukkan kayak si Hendarto, dimasukkan dalam satu linknya Google. Jadi Anda masukkan video, laporan akhir, dan podcastnya itu dimasukkan dalam satu link di Google ya. Proposalnya hanya berupa link Drive. Yes, nggak apa-apa. Pokoknya masukkan ketiganya itu di dalam satu link Google Drive ya. Gitu. Jadi kayak Hendarto, kalau Anda klik tuh punya linknya Hendarto ya. Kalau Anda klik nanti di dalam situ di dalam situ itu ada laporan akhir, ada link video sama podcast. Dan jangan sampai lupa, di laporan akhir di halaman paling bawah, di laporan akhirnya di halaman paling bawah ya, ikan suruh masukin foto-foto, suruh masukin itu. Nah, tolong di situ dicantumin linknya yang Anda, kalau misalnya Anda masukin ke YouTube, Anda masukin link ke YouTube-nya apa? Google Drive, masukin linknya di situ, karena nanti kan saya harus ngumpulinnya kan papernya juga kan. Nah, papernya itu di dalamnya nanti kalau dia mau lihat linknya di mana, jadi nggak usah masuk lagi ke email, mereka TFI harus nyari email juga, enggak. Tapi di dalam papernya itu di bagian bawah udah ada link Google Drive yang tadi yang nanti mereka TFI pengen masuk, pengen lihat videonya kayak apa sih gitu ya, terus podcastnya kayak apa dia mau lihat gitu. Jadi Anda kasih linknya juga di dalam papernya ya gitu. Permisi Pak, saya bertanya lagi, apakah video yang sudah revisi harus dimasukkan? Yes, masukkan ya gitu. Kalau Anda mau ngebatalin gak mau taruh di YouTube juga gak apa-apa. Tapi kalau nanti masukin ke YouTube, ya pokoknya di G Drive-nya, di dalam G Drive itu harus ada 3. Ada laporan akhir, ada video, sama ada podcastnya. Oke? Ada, sekali lagi, di dalam G Drive-nya, Google Drive-nya, itu ada laporan akhir, ada link, ada videonya, ya saya benerin ya, saya revisi. Ada laporan akhir, 1, ada link, ada videonya, ya.
dimasukkan videonya ke situ dan ada podcastnya. Oke? Ya. Semoga William Wijaya ngerti ya maksudnya ya. Di dalam G Drive-nya coba buka linknya yang tadi, nanti di papernya itu udah ada dari Hendarto. Itu kelihatan banget begitu Anda buka linknya G Drive-nya, itu ada laporan akhirnya, file laporan akhir, file videonya dan file podcastnya. Oke, di situ ya. Tapi kalau Anda mau masukin, tapi kalau udah terlanjur masukin di podcast juga nggak apa-apa. Udah di podcast di Anchor juga nggak apa-apa, dimasukin di YouTube juga ya udah nggak apa-apa, disertakan aja nanti dalam laporan. Masuknya ditaruhnya di linknya di filenya laporan akhir Anda ya. Udah jelas William dan Juan Javier? Udah? Mohon kasih tanggapan di chat kalau memang udah jelas ya. Nanti don't worry hari ini, nanti ini podcastnya saya taruh di sebentar lagi setelah acara ini selesai, saya langsung taruh di podcast sehingga Anda bisa mereview, dengar ulang lagi kalau misalnya kesulitan ya. Oke. Nah, sebelum bubaran sekali lagi terima kasih. Nanti tadi sebentar ya, ini chattingnya saya hilangin dulu. Nah, sebelum bubaran, terima kasih sekali lagi buat, jangan keluar dulu ya. Saya akan foto. Terima kasih untuk kehadiran hari ini. Ada 3 orang yang nanti terpilih untuk mendapatkan buku gratis dari saya. Saya kirim. Nanti untuk buat teman-teman, kalau misalnya di Jakarta saya masih bisa kirim. Kalau dari luar, Noval ya, Noval Resen. Oke. Noval boleh chat. Oke, Juan Javier, berarti link boleh dari YouTube atau G Drive, tapi bentuk fisiknya harus ada. Yes, ini maksudnya. Berarti link boleh dari YouTube atau G Drive. Yes, tapi bentuk fisiknya harus ada di G Drive. Yes, benar. Bentuk fisiknya itu file, oke? Jadi semoga udah mengerti ya, gitu. Jadi ada bentuk fisiknya juga. Naufal Muhammad Firdaus mungkin mau nyampaikan sesuatu. Ini soalnya aku lihat ada raise hand nih. Yang muka di video cuma foto doang. Yes, ya. Nggak harus video, nggak harus mukanya di video, enggak, tapi bisa foto. Fotonya dimasukin ya. Di dalam situ juga, di file situ juga nggak apa-apa. Ya. Ya, kalau di videonya mau Anda di bagian akhir kreditnya mau ditampilin semuanya untuk ngasih kesan pesan, boleh, ya. Boleh. Oke. Oke. Saya foto dulu. Baik, yang mendapatkan yes. Silakan. Halo. Halo, ya Gilbert. Halo. Oh enggak Pak, itu keceplosan. Saya Halo. lupa matiin soalnya. Dia elah. Ya udah, oke. Buset dibully. Dilewat. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Dan yang dapat buku, tolong sebelum bubaran, yang hari ini dapat buku, saya sebutin di sini. Tolong kasih ke WA ke saya. Pertama, semoga nanti kalau COVID ini selesai, kalau memang jaraknya jauh ya bisa saya kirim. Kalau deket ya nanti saya kirim lewat pos, moga-moga masih buka. Tolong WA ke saya nama lengkap dan alamat rumah. Saya mau kasih hadiah 3 buku hari ini. Tolong WA ke saya ke 0819 050 824 35 ya. Yaitu 3 orang, Bonaventura Jason Sulaiman, ada. Suaranya tolong keluar, ada. Oke.
Terus kemudian kedua Yang Fauzi ada? Ada Pak, ada. Oke, sama Juan Javier, oke? Tolong WA ke saya ya. Nanti ada buku gratis dari saya kirim. Moga-moga lokasinya ada di Jakarta. Kalau nggak ada ya tunggu dampak COVID selesai baru saya kirim. Juan Javier ada ya? Oke. Terima kasih untuk hari ini. Dan sekali lagi ini udah kerekam dan hari ini saya akan upload. Terima kasih, selamat sore, sampai kita ketemu minggu depan dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih hari ini, bye-bye untuk semuanya. Sukses selalu, jaga kesehatan ya. Hari ini saya mau absen dulu di forum Binus Maya, di Binus Maya supaya Anda kedaftar. Nanti Gilbert tolong standby sekali-sekali lihat WhatsApp-nya. Tolong sekali-kali kunjungin karena saya sering ngasih di situ, ngasih ada sesuatu buat teman-teman di kelas gitu ya. Gitu. Thank you. Sampai jumpa. Bye bye. Sehat selalu. Bisa langsung lewat ya. Bisa langsung keluar. Live.